Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Sofiar, kembali dalam pembelajaran Learning Point modul Manajemen Bisnis. Dalam menjalankan suatu unit usaha atau bisnis, seorang pemimpin perlu memanage sumber daya organisasi yang dipimpinnya secara efisien dan efektif sesuai dengan tujuan perusahaan. Tujuan dasar manajemen meliputi meningkatkan efisiensi dan efektivitas, mengembangkan sumber daya manusia, mengelola perubahan, memastikan kualitas, membuat keputusan yang tepat, dan menciptakan inovasi. Sumber daya organisasi bisnis yang dapat dikelola menjadi 4 bagian utama adalah manusia atau SDM, modal, keuangan, material atau fisik, dan metode atau proses. Keempat elemen ini saling berkaitan dan krusial bagi keberhasilan organisasi. Dalam memulai suatu usaha, perlu adanya kemampuan terhadap manajemen bisnis. Manajemen bisnis adalah serangkaian proses yang wajib di dalam kegiatan atau menjalankan usaha yang meliputi perencanaan, implementasi rencana, pengawasan, atau evaluasi yang bertujuan menuntun organisasi kepada tujuan yang telah kita tetapkan. Dalam manajemen bisnis, ada rangkaian kegiatan memiliki fungsinya masing-masing dan selalu terikat antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan langkah awal dalam kegiatan bisnis atau usaha. Untuk membangun bisnis yang menguntungkan, diperlukan perencanaan yang matang, mulai dari membuat rencana pemasaran, penentuan jenis produk, segmentasi pasar, dan promosi. Selain itu, perencanaan keuangan yang baik juga sangat diperlukan sebelum kita memulai suatu bisnis. Tahapan selanjutnya adalah organizing atau pengelompokan kerja untuk menciptakan sinergi dalam pekerjaan. Setelah adanya pengelompokan yang jelas, masing-masing bagian akan mampu melakukan perannya dengan baik secara maksimal. Yang ketiga adalah sumber daya. Sumber daya yang unggul dan tepat guna dibutuhkan untuk mendorong kemajuan suatu usaha. Kesalahan dalam penentuan sumber daya akan dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Keempat, pengaturan atau directing. Diperlukan kepemimpinan yang penuh tanggung jawab serta mampu berkolaborasi dengan para karyawan. Pimpinan sebaiknya turun untuk melihat secara langsung proses kerja tim. Jika perlu, memberikan pemahaman jika ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan rencana. Kelima, pengawasan atau controlling. Fungsi controlling bertujuan untuk mengevaluasi kinerja dan sumber daya perusahaan sehingga kesalahan yang terjadi saat melakukan tugas tidak terulang kembali di kemudian hari. Pada fungsi controlling, dalam mengevaluasi atau mengukur kinerja suatu perusahaan dapat menggunakan berbagai metode. Salah satu yang banyak digunakan oleh perusahaan adalah dengan menggunakan metode Balanced Scorecard. Metode ini adalah suatu metode dalam sistem manajemen untuk mengelola implementasi strategi, mengukur kinerja secara utuh, mengkomunikasikan visi, strategi, dan sasaran pada stakeholder. Manfaat sistem perencanaan dan pengendalian yang baik. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, meningkatkan kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan, meningkatkan pengambilan keputusan, membantu perusahaan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, sistem perencanaan pengendalian yang terintegrasi memainkan peran penting dalam kesuksesan jangka panjang suatu perusahaan. Dengan adanya sistem ini, perusahaan dapat mengelola sumber daya dengan lebih baik, mengantisipasi tantangan, dan meraih keunggulan kompetitif. Demikian learning point dari modul manajemen bisnis. Semoga bermanfaat untuk kita semua.